Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijanuddin. Saya dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan membuat tugas video pembelajaran, video mengajar untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah perencanaan pembelajaran. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Rohmanuddin MPD. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siap ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Seperti biasa ya, sebelum memulai mata pelajaran kita absen terlebih dahulu. Sebelumnya di sini ada yang hadir nggak? Ada yang tidak hadir nggak? Ada. Siapa yang tidak hadir? Inyong. Inyong. Siapa tadi yang tidak hadir? Inyong. Kemana sih Inyong? Sakit gigi. Sakit gigi. Iya. Siapa lagi? Udah. Cuma si Inyong dong yang tidak hadir. Iya. Iya. Udah dari kapan itu tidak hadir ya? Dua hari. 2 hari. Oh, sudah menjenguknya? Udah. Alhamdulillah. Semoga penyakit dari teman kalian itu segera disembuhkan. Amin. Amin. Baik, saya absen dulu di sini. Samsul hadir? Hadir. Hadir. Terus Ali? Hadir. Hadir. Muhammad Fahmi? Hadir. Hadir. Muhammad Syihabuddin Al-Turki? Hadir. Hadir. Terus Muhammad itu tuh Hanafi? Hadir. Hadir. Hadir semua ya, bagus kalian itu. Harus rajin dalam bersekolahnya supaya kita mendapatkan ilmu. Kalau kita sudah mempunyai ilmu, apapun yang kita mau akan kita rasakan, akan kita dapati, baik itu dalam keadaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Maka harus rajin bersekolah, harus rajin menuntut ilmu, mencari ilmu itu. Anak-anak, kita akan melanjuti terkait pelajaran yang telah kita pelajari. Sebelumnya masih ingat gak pelajaran apa yang telah kita pelajari? Ingat ya. Yang pertama kita sudah mempelajari terkait apa tadi? Hukum najis, ya kan? Itu ada yang masih ingat najis itu apa? Tahu. Hah? Masih. Apa najis? Najis itu apa? Kotoran, betul, najis. Najis itu Surat. kotoran. Terus ada lagi? Udah nggak ada lagi? Ya betul, jadi kita hanya sekilas mengulas materi kemarin bahwa yang dinamakan najis itu adalah secara bahasa adalah kotoran, atau secara istilah, secara hukum agama yang dinamakan najis itu apa? Sesuatu yang dapat menghalangi terhadap sahnya sholat atau ibadah, itu najis. Sekarang kita lanjut kepada materi kita, yaitu mengenai hukum apa? Hukum air. Kita akan membahas terkait hukum air. Air yang bisa kita untuk bersuci, berwudu, gitu kan, untuk menghilangkan najis. Tentunya kita harus menggunakan air yang suci. Maka dari situ kita harus mengetahui itu jenis-jenis air apa, jenis air seperti apa yang harus kita pakai untuk bersuci, gitu ya. Ada yang tahu ada berapa bagian-bagian air yang bisa dipakai? Hah? Bagian macam-macam air. Air terbagi menjadi berapa? 7. Betul. Yang pertama, Hujan. air Hujan.
air hujan. Yang kedua Air sumur. sumur, oke. Terus Air laut. air laut. Terus Air sungai. air Sungai. sungai. Terus Sumber. Sumber. 5 air Sumber. sumber. Yang keenam air embun. Yang ketujuh air es atau salju. Nah, dari ketujuh air ini yang bisa kita pakai untuk kita bersuci, bisa kita pakai untuk berwudu, bisa kita pakai untuk mandi wajib atau mandi junub, ya kan? Bisa untuk menghilangkan najis. Nah, dari 7 jenis air ini yang hanya sah untuk dipakai Sholat. Beribadah. beribadah, berwudu, menghilangkan najis gitu. Gimana kalau misalkan ada air kelapa? Bisa nggak kita berwudu pakai air kelapa? Bisa. Nah, Bisa. nggak bisa itu karena air kelapa tidak termasuk ke dalam 7 jenis ini nih, ya. Kalau tidak ada dalam 7 jenis ini, maka tidak bisa dipakai berwudu. Paham? Oke. Kita lanjut ya. Yang pertama ada air hujan. Apa air hujan? Air Turun dari langit. Ya, betul, air yang turun dari langit. Air sumur. Tahu kan air sumur? Iya, tanah yang digali oleh kita, terus di situ ada airnya. Nah, itu yang dinamakan dengan sumur. Oke? Yang biasa kita pakai mandi itu di kobong, di pondok. Itu air sumur. Bisa dipakai berwudu oleh kita. Yang ketiga ada air laut. Tahu air laut? Gimana rasanya air laut? Asin. Walaupun air laut itu rasanya asin, tapi tetap air laut itu bisa dipakai wudu, bisa dipakai beribadah. menghilangkan najis, bisa dipakai mandi Junub. junub, bisa walaupun air itu asin. Ada yang pernah mandi air laut di sini? Pernah berenang di pantai. Gimana rasanya? Asin kan? Tapi walaupun air itu asin, tetap sah dipakai berwudu karena asalnya asin itu udah dari sananya gitu kan. Gitu. Yang ketiga, yang keempat, ada air sungai. Tahu air sungai? Apa bahasa kalian air sungai itu biasanya? Air lagor. Kalau bahasa Jawa air lagor namanya. Kalau bahasa Sunda susukan. Bes. Bahasa Sunda susukan sungai ya, yang airnya rasanya tawar, ya kan? Terus ada air sumber. Tahu air sumber? Tahu. Apa sumber? Yang itu dari tanah. Iya, sumber itu apa? Air yang berasal dari tanah, dari mata air. Terus ada air embun. Tahu air embun? Tahu. Apa air embun? Air dari daun. Dari daun. Hah? Dari langit. Kapan adanya embun itu? Pagi-pagi subuh, menjelang subuh biasa suka ada tuh rebusan air kan. Itu namanya air embun. Bisa kalau kita dipakai berwudu. Gimana cara berwudunya pakai air embun coba? Dikumpulin oleh kita. Oke? Kumpulin supaya menang satu ember. Bisa lah kita dipakai berwudu tuh. Itu ada yang pernah ngumpulin air embun? Hah? Siapa yang pernah ngumpulin air embun? Sinyong. Si Inyong. Oh, si Inyong dapat berapa si Inyong itu? 2 ember. 2 ember. Itu bagus, itu bisa dipakai kita untuk berwudu. Terus ada air es atau salju. Pernah lihat salju? Belum ya? Belum pernah lihat? Hah? Pernah? Di mana? Di YouTube. Tapi belum tahu kan aslinya? Hah? Nanti kita main ke Kutub Utara biar kita tahu salju itu kayak gimana, oke? Nanti kita berwudu pakai air salju. Air dengan cara saljunya itu kita didihkan dulu supaya mendidih, supaya mencair menjadi air, baru kita berwudu. Jangan salju langsung digini-gini, nggak bisa itu mah, oke? Atau es, kalau ada hujan es gitu, kalau ada hujan es dari Palau
Mana itu? Paham ya? Jadi macam-macam air yang bisa dipakai bersuci jumlahnya ada 7 air. Yang pertama air, yang kedua sumur, yang ketiga laut, empat, sungai, yang kelima sumur, enam, embun, tujuh Es atau salju. es atau salju. Paham ya? ah, Kita lanjut. Kalau sudah paham bagus. Ini pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Tadi macam-macam air ada 7. Yang 7 ini terbagi menjadi empat, 2. Yang 7 ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada air yang turun dari langit. Air apa itu? Hujan. Terus embun. Terus embun. Salju ya. Salju ya. Itu ya yang turun dari langit. Yang turun dari langit itu air. Yang ini yang ketiga ini. Yang kedua ada air yang berasal dari tanah. Apa? Satu sumur. Terus sumber. Terus sungai. Terus apa lagi? Masih ada nggak? Apa? Air apa? Laut gitu. Oke? Paham? Jadi yang 7 itu terbagi menjadi 2. Yang pertama air yang turun dari langit. Air apa? Hujan. Terus air embun, air salju. Yang turun dari bumi, yang berasal dari bumi, sumur, sungai. Itu air yang bisa kita pakai untuk bersuci, berwudu, ya kan? Terus yang tadi air yang 7 itu kemudian dibagi lagi menjadi berapa? Empat. Yang pertama air mutlak. Apa air mutlak? Air suci dan mensucikan. Dalam artian air itu dapat kita dipakai minum, bisa dipakai mencuci baju, menghilangkan najis, bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi apa? Mandi junub. Itu air mutlak. Ukuran air mutlak itu berapa? 2 berapa? 20 itu berapa? 240 sentimeter. Oke? 4 liter bukan meter ini. Liter. Kalau 240 di sono loh. Terus yang kedua ada air apa yang mustamal? Air suci tapi tidak mensucikan. Apa? Air apa itu? Air mustamal. Contoh air mustamal seperti apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Air teh. Air. Contoh analogikan ini air ya. Ini gelas, oke? Ini masih termasuk air mutlak. Bisa kita pakai berwudu, bisa dipakai mandi. Tetapi kalau kita dicampuri dengan misalkan campuri teh, ya, ini berubah nggak warnanya? Jadi warna apa? Warna teh. Maka ini hukumnya air mustamal karena dia sudah tercampuri oleh benda yang lain yang dapat merubah sifatnya air, merubah dari segi warnanya, merubah dari segi rasanya, terus apalagi dari segi baunya, itu semua berubah, ya kan? Maka dihukumi dengan air mustamal. Tidak bisa oleh kita dipakai berwudu, walaupun misalkan ada air balong panjangnya 1 hektar, air balong ini suci nggak? Bisa menyucikan nggak? Bisa, ya kan?
karena disebutnya air mutlak. Tapi kalau misalkan sama si Junaid tuh, sama si Junaid dicampuri kopi 1 truk, si Junaid, nah kalau itu si Junaid kan dicampuri kopi sehingga semua air ini berubah menjadi warna kopi, warna hitam. Otomatis rasanya juga berubah menjadi rasa kopi. Apakah ini tetap dihukumi dengan air mutlak? Air mutlak bukan. Terus air apa ya? Mustamal. Boleh diminum? Boleh nggak? Boleh diminum nggak? Air kopi boleh minum nggak? Boleh. Boleh pakai nyuci baju nggak? Boleh. Boleh dipakai menghilangkan najis nggak? Enggak. Boleh dipakai berwudu nggak? Kenapa? Karena sudah tercampuri. Pinter. Karena sudah tercampuri. Paham? Pinter ini anak-anak murid ini. Masya Allah kotak-kotaknya. Kotak-kotak. Terus lanjut, yang ketiga ada air suci. Jangan mensucikan, tapi pinter. Siapa namanya? Junaid. Dia Junaid sangat pinter dalam menjawab ini. Apa Junaid tadi? Tapi ya, air apa itu Junaid? Air apa yang lain coba? Itu tuh Jono, air apa Jono? Ini air yang tersinari oleh matahari. Jadi air itu menjadi panas karena tersinari oleh matahari. Ini hukumnya suci tetap. Bisa dipakai kita untuk bersuci, tetapi hukumnya makruh. Contoh misalkan begini, kita punya yang namanya gerigen. Apa namanya, tong ya? Tong yang terbuat dari kawat, itu besi ya. Ditaruh oleh kita di lapangan sehingga si air yang ada di dalam tong ini menjadi panas oleh sinar matahari. Maka hukum airnya itu tetap suci dan mensucikan. Bisa kita pakai minum, bisa pakai berwudu, ya kan? Tetapi memakainya itu hukumnya makruh. Karena kenapa? Karena tersinar oleh matahari. Sebab oleh Imam Nawawi berkata, kalau air yang tersinar oleh sinar matahari itu akan bisa menyebabkan penyakit Putih. Iya, putih. Penyakit apa namanya? Iya. Terus yang terakhir ada najis mutanajis. Yang terakhir yang keempat ada air mutanajis. Air apa air mutanajis itu? Mutanajis. Air yang telah Najis. Apa air mutanajis? Air mutanajis ini suci enggak? Enggak. Bisa mensucikan enggak? Enggak. Lantas air mutanajis ini apa? Ya, apa? Pinter. Siapa namanya? Amin. Siapa namanya? Kamu? Oh, ini ya. Siapa namanya? Siapa sih? Ali ya. Ali namanya mutanajis. Mutanajis itu apa? Air yang sudah tercampur oleh najis. Pinter. Misalkan begini, kita punya air, misalkan di sumur kita ada air nih. Sumur tau kan? Terus jatuh lah, misalkan bangkai kebo. Bangkai kerbau jatuh ke sini. Gitu. Kerbau ini jatuh ke sini, terus dia mati. Namanya apa? Bangkai bukan? Bangkai hukum najis gak? Najis. Maka air yang berada di sini hukumnya najis karena tercampuri oleh najis. Ya, itu namanya air mutanajis. Gimana, bisa dipahami? Bisa ya. Alhamdulillah. Gimana? Masih mau lanjut? Lanjut, semangat ya. Iya dong. Katanya mau pinter, orang pinter itu semangat.
jangan pantang menyerah, pantang mundur. Itu hujan badai, angin ribut dilewati kalau kita mau pinter, kalau kita mau bisa itu. Emang tadi udah bisa dipahami kan ya? Bisa, alhamdulillah. Coba saya kalau bisa saya ingin tanya nih. Tadi air yang bisa kita air terbagi menjadi berapa? Air terbagi menjadi tujuh. Air apa? Yang kedua? Terus. Nah, itu air yang bisa dipakai bersuci. Nah, yang 7 tadi terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama air yang turun dari langit. Air apa itu? Air hujan. Itu air. Yang ketiga, yang keempat. Terus air yang berasal dari bumi, berasal dari tanah. Air apa? Sumur, sungai. Itu namanya air yang turun dari bumi. Yang keluar, bukan turun berarti ya. Yang keluar dari bumi. Terus terbagi menjadi berapa lagi tuh? Dari sekian 7 terbagi 2. Terus terbagi berapa lagi? Terbagi 4. Yang pertama ada air mutlak. Apa air mutlak? Air suci yang mensucikan. Seperti apa itu? Ada yang tahu nggak? Seperti 2 kula. Ya, air yang 2 kula. Berapa ukuran 2 kula? 204 liter. Terus apa lagi? Yang kedua air mustamal. Apa air mustamal? Air suci dan tapi perlu dipakai. Air apa itu? Ya, contoh air mustamal itu seperti apa? Sudah tercampuri. Ya, air yang sudah tercampur atau air yang kurang dari 2 kula. 2 kula. Itu yang ketiga. Apa air apa yang ketiga? Bukan. Tadi air mustamal kan ya. Yang ketiga. Tadi air suci dan mensucikan tapi makruh dipakainya. Contohnya tadi air yang tersinari oleh matahari. Terus yang terakhir ada air mutan najis. Air apa mutan najis? Air yang sudah tercampur najis. Air yang sudah tercampur oleh najis. Gitu. Paham? Ya, pelajaran kali ini telah berjalan dengan lancar, sudah selesai ya. Semoga ilmu yang kalian dapati bisa bermanfaat. Amin. Gimana, sudah mengerti kan semuanya? Alhamdulillah. Gitu ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan waktu istirahat, kita tutup pelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah.